Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini kan semua materi sudah saya berikan ya, mulai dengan berbagai macam beban dan kemudian dengan penurunan juga sudah. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Ya, ada pondasi dangkal dengan data tanah seperti ini, ya. Ini data tanahnya. Nah, kemudian, nah, jadi data tanahnya ini, ya. Nah, bentuk pondasi bujur sangkar ya, berupa square bujur sangkar. Lalu yang diminta adalah berapa beban yang bisa diterima oleh pondasi tersebut. Gunakan tabel daya dukung basic. Jadi kalau basic, saudara tidak mencari keruntuhan geser menyeluruh dan tidak mencari keruntuhan geser setempat. Tuh ya. Waduh, ini. Nah, pondasi ini data tanahnya itu ada lapisan 1 dan lapisan 2. Di bawah sini ada muka air tanah. Nah ya, jadi saudara harus jeli. Ini muka air tanah yang di sini berarti kan masuk di dalam kasus 2. Ya. Nah, kemudian di sini ada gaya ya. Gaya itu ini. Jadi berapa beban yang bisa diterima. Nanti ada eksentrisitas ini, ada eksentrisitas dan ada inklinasi. Kenapa ada inklinasi? Karena di sini miring ya, membentuk suatu beta. Ya, betanya diketahui 25 derajat. Ini kurang besar ya. Nah, betanya itu diketahui 25 derajat. Ya, jadi kalau misalkan eksentrisitasnya tegak seperti ini, nah ini berarti nggak ada inklinasi, tapi ini ada inklinasi sebesar beta 25 derajat. Ya, kalau seperti ini soalnya berarti ada paket lengkap ya. Ada muka air tanah, kemudian ada tanah berlapis, kemudian ada inklinasi, ada eksentrisitas. Nah, ini namanya paket lengkap. Ini adalah tanah berlapisnya. Kenapa dikatakan tanah berlapis? Karena di sini ada parameter gamma 1 C1 Pi1 pada lapisan 1 dan ada parameter gamma 2 Pi2 dan C2. Lalu gamma sat itu yang berada di sini. Ya, di bawah ini gamma sat. Nah, kalau ada seperti ini, berarti, nah ini pandangan dari atas ya. Jadi pandangan dari atas, pondasinya itu berbentuk bujur sangkar dengan eksentritas, ya, eksentrisitas dua arah, yaitu ada jarak EB, ya, jadi ini ke sumbu Y, jaraknya IB sebesar 0,17, kemudian ada jarak EL sebesar 0,38. Nah, ini ada. Jadi titiknya ini di tengah-tengah ya, pas di bawah. Seharusnya di bawah ini pas ya. Ini mulai set ini ya, nanti gambarnya. Kemudian karena di sini satuannya itu ton per meter, ya, per meter kubik per meter. Nah, berarti gamma W-nya adalah 1. Saudara harus jeli. Karena di sini ada MAT, ada gamma sat. Gamma satnya, nah, gamma sat 1,86 X misalkan. X itu adalah nomor NIM Anda dari belakang. Yang paling belakang, ya, angka paling belakang. Tapi kalau X itu berarti 2 angka dari belakang. Jadi insya Allah nanti nggak ada yang sama ya satu kelas, makanya saya minta open book, tapi Anda harus paham. Nah, kemudian berarti kalau ininya kilo newton, kilo, halo, ada apa? Ada yang bertanya? Nggak ada ya. Jadi Anda harus jeli lihat satuannya. Oh, ini berarti gamma B-nya 1. Kalau nanti misalkan di sini satuannya kilonewton per meter kubik, ya untuk gamma-gammanya, berarti gamma W-nya 9,81. Ya. Nah, sudah. Jadi untuk pertama kali di sini, kalau ada soal seperti ini, saudara cari EL per L dan IB per B.
Ini saya tuliskan dulu ya. Rumusnya untuk mencari daya dukung. Kan seperti ini. Ini yang rumus 1, ini yang rumus 2, ini yang rumus 3. Karena pakai bujur sangkar, jadi pakai 1,3 dan di belakangnya 0,4. Nah, untuk eksentrisitas ya, karena dua arah itu kan ada 4 kasus. Nah, ini Anda kategorikan dulu, masuk kasus berapa. Kita hitung dulu, EB per B. EB-nya kan berapa? 0,17. B-nya 1,7. B itu lebar pondasi ya, sama L ini dimensi. Nah, 0,17 dibagi 1,7 ketemunya 0,1. Ya, nggak ada masalah kan ini. Kemudian EL per L-nya. EL-nya berapa? EL-nya 0,38. Ya. Jadi 0,38 dibagi dengan L. L-nya 1,7. Nah, ketemu di sini 0,224. Ya. Dari ini saya lihatkan kasus ya. 0,1 IP per B, ininya 0,24. Nah, saya stop dulu, kemudian saya masuk ke teori. Nah, ini. Ternyata EB per B tadi kan ketemu 0,1. Nah, masuk di sini. Kalau di kasus satu enggak masuk dia. Kan harus lebih. Lebih dari 0,167 padahal 0, nah masuk di sini. EL per L-nya 0,2. 0,2 kurang dari 0,5 kan? Nah, masuk di sini. Akhirnya masuk di kasus 2. Masuk di kasus 2, saudara harus menggunakan grafik 3. Grafik 3 itu yang mana? Nah, ini. Tadi EL per L-nya 0,22. Ini ada EL ya. Ini grafik ini ada EL per L. Kemudian yang miring-miring ini adalah harganya EB per B. Ini juga yang ini harganya EB per B. Saya pakai EB per B yang sini ya. Aduh, kok panas. Bentar ya. Nah, tadi EL per L-nya kan ketemu 0,22. Sekarang kita lihat ini 0,2 EL per L. Ini 0,1, 0,03. 0,3. Kalau 0,25 berarti kan di sini garisnya. Ya. Nah, ini 0,22. Nah, ini berkisar ini. Ini saya garis ya. Saya perbesar aja. Nah, ini ya saya pakai hijau aja. Pen terang. Nah, ini anggap aja ini 0,22 di sini ya. 0,23, 0,24, 0,25. Nah, ini 0,22. EL per L-nya. Ditetapkan dengan IB per B. IB per B-nya tadi 0,1. 0,1 saya pakai yang ini dulu. Yang sebelah sini, sebelah kiri. Nah, ini. Ya. Ini adalah 0,1. Ditetapkan dengan garis yang hijau. Nah, ketemunya di sini. Ya. Yang hijau ditetapkan dan ya, ketemunya di sini. Nah, ya. Pas di 0,2. Berarti 0,2 itu karena saya pakai yang sebelah kiri adalah harganya L2 per L. Ya, L2 per L sama dengan 0,2. Nah, dari situ nanti saya stop lagi ya. L2 per L.
Nah, ini ya. Jadi dari gambar tadi ketemulah L2 per L-nya 0,2. Maka ya sehingga bisa dicari L2 sama dengan 0,2 kali L, yaitu ketemu 0,34 meter ya, 0 L2-nya. Lah L1-nya juga dicari dari tadi, dari grafik tadi ya. Bentar, saya pindah lagi ke. Nah, sekarang ini kan garis hijau. Saya tatapkan dengan EB per B yang dari sini, yaitu EB per B-nya 0,1. 0,1 itu garis yang kedua. Nah, ini 0,1. Kalau ini yang pertama 0,167. Nah, dari sini 0,1 ditetapkan dengan garis yang hijau, ketemunya di sini. Ya, pas ya. Nah, ini adalah, saya tarik ke bawah, di perpotongannya ini. Nah, ketemu 0,8. 0,8 itu berarti pakai harganya ini. Kan pakai yang sebelah kanan. Berarti L1 per L. Oke, saya stop ya. L1 per L mana? Nah, L1 per L ketemu 0,8. Sehingga L1-nya adalah 0,8 kali L. Nah, ketemu 136. Nah, 136 ini merupakan yang lebih besar dari 0,34. Karena L1 lebih besar dari L2, maka yang digunakan sebagai L aksen yaitu L1 sama dengan 136. Nah, karena di dalam teori kan coba dibuka punya Anda. Jadi dengan adanya eh, apa? Bentar, saya stop lagi ya. Dengan adanya nah, dengan adanya kasus 2, mana kasus 2? Nah, ini kan kasus 2 ya. Jadi untuk mencari L aksennya itu dari mana? Kan ini ada A aksen. A aksen itu dari harganya 0,5 ya, setengah dari jumlah sisi sejajar L1 dan L2. L1, L2-nya kan sudah bisa dicari dari tadi. Dari perhitungan tadi ketemu kan? Nah, dikalikan B ketemu A aksen. A aksennya sudah ketemu ya, langsung masuk ke sini untuk mencari B aksen, yaitu A aksen dibagi dengan L aksen. Nah, L aksennya dari mana? Dipilih yang terbesar dari harganya L1 dan L2. Nah, kebetulan yang besar tadi adalah L berapa? L1 ya. Saya stop dulu. Nah, di sini L1-nya yang lebih besar. Jadi dia yang digunakan sebagai L aksen. Itu kan? Nah, sebelum saudara masuk ke sini ya, ini bisa saudara hitung dulu A aksennya. Nah, A aksen ya, A aksen sama dengan setengah dikalikan jumlah, eh sorry, dikalikan apa? Loh, kok muncul ini lagi? Nah, L1 plus L2 kali B ya. B-nya kan 1,7 kali B. Nah, sehingga di sini sama dengan ya setengah dikalikan L1-nya berapa tadi? Ini 1,36 ditambah dengan 0,34
ya. Kemudian dikali dengan B. B-nya 1, 1,7. nah, sekarang saudara bisa menghitung ini, ya. Next. Oh, ini enggak pakai. Oh, sorry, sorry. Ini kok sudah bersamaan. Hmm. Dari sini ini langsung jadi sama dengan 1/2 dikali dalam kurung L1-nya 0,34 ditambah dengan 1,36 kali B 1,7. Nah, nah, gini ya. Ini pasti nanti A aksennya tahu. Kalau A aksen tahu, berarti saudara bisa menghitung B aksen. B aksen dari mana? B aksen sama dengan A aksen ya dibagi dengan L aksen. Nah, L aksen ini sama dengan A aksen tadi ya. Ya, kalau sudah dihitung ketemu berapa, dibagi L aksennya itu pakai L 1, 1,36. Nah, nih, B aksennya tahu, berarti saudara bisa menghitung di ini nanti. Ya, ini kan ada rumusnya B aksen ya ini. Ada B aksen. Nah, tapi sebelum melangkah ke sana, saudara kan harus menyelesaikan ini dulu. Menyelesaikan data tanahnya. Jadi di sini langkah berikutnya adalah saudara cari harganya Pi 1 pada lapisan 1 itu sekian. Anda cari NC, NQ, dan N gamma. Pi 2 sekalian buka tabel ya, yang berarti tabel basic yang digunakan. Nah, baru saudara cari Pi 2-nya juga ada C, NC, NQ, dan N gamma. Nah, kalau sudah ini ketemu, saudara masuk ke Q ini, ya. Q itu kan rumusnya apa? Gamma kali kedalaman. Nah, tanah Anda seperti ini, ya kan? Jadi rumusnya Q itu, ini sama dengan aslinya adalah gamma kali kedalaman. Gamma kali DF. Ya. Nah, gamma kali DF ini G ya. Gamma, huruf simbol. Nah, gamma kali DF. Tetapi karena di sini itu ada 2 gamma, nah untuk Q yang ada lapisan seperti ini, MAT-nya di bawah, berarti kan gamma kali DF. DF-nya itu sampai sini. Ya kan? Anda ingat gambar yang pertama. Gambar pertama itu, Q itu adalah merupakan rumus kedua yang berlaku tanah, yaitu tanah yang berada di samping kiri dan samping kanan, pondasi tersebut tertanam. Nah, sehingga di sini akhirnya Q-nya menjadi apa ini? Gamma 1, ya kan? Gamma 1 kali kedalamannya, ya. Gamma 1 kali L1. Nah, di sini ada G1 kali L1. Hmm, masih ada yang terlambat. Nah, ini QNQ kan? Rumusnya QNQ. Lah dilihat NQ-nya sama enggak sama yang lapisan 2? Nah, jelas di sini enggak sama.
Karena NQ itu tergantung pada sudut pi. Nah, berarti di sini sampai pada ini, yaitu ada gamma 1 kali L1 dikali lagi, ya, NQ 1. Nah, ini baru namanya Q pada lapisan 1. Kemudian sampai di sini berapa harganya? Nah, ini berarti ditambah saya copy saja, ya. Nah, di sini ada gamma 2 dikali L2 kali NQ 2. Nah, ini berarti sampai sini. Itu adalah masih Q ya. Nanti kalau MAT-nya enggak di sini beda lagi. Ini MAT-nya yang di sini. Nah, seperti ini. Ya. G itu masuknya gamma ya. Nah, ini baru Q nih. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Belum ada, masih paham ya? Ntar saya ambil foto. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang saya lanjutkan. Berarti sudah paham semua ya, saya anggap paham. Kalau sudah, berarti apa yang diperlukan? Ini, FCS. FCS, saudara itu. FCS. Nah, ya, FCS. Nah, habis FCS, karena ini mengandung S, ya, mengandung C, berarti nanti di situ rumusnya adalah yang pakai aksen ya. Nah, saya kopikan. Nah, ini. Nah, ini. Berarti, jadi FCS-nya itu saudara pakai yang ini. Ya, yang ada B aksen eh, dibagi aksen kali tangan pi. Nah, pi-nya itu pi-nya kan ada dua, pi yang mana dipakai. Nah, berarti yang pertama di sini, nah, ini kan pakai tangan yang 27 ya. Ini tangan 27. Hmm, ya. Kemudian dari sini, aduh, nggak mau sini. Ya, ini yang tangan 27 nanti ketemu berapa? Ini ya. Oh, nggak mau diedit. Mm-mm. Terus ini ditambah lagi, enggak tahu ini ketemu berapa ya nanti, ketemu berapa, ditambah dengan saudara tulis lagi yang di bawahnya ya. Misalkan ini, mm-mm. Nah ini B aksennya dan A aksennya enggak tahu berapa ini ya. Nanti enggak, misalkan ini ketemu, nah yang satunya lagi nanti saudara lapisan berikutnya ya.
lapisan berikutnya yaitu pakai tangan yang ini. Yang ini kan 27. Nah, kalau 27 kan sampai sini toh. Makanya di sini FG SG itu kan sampai tanah sedalam pondasi tertanam. Nah, yang ini pakai pi yang 29. Hmm. Nah, baru ini Anda jumlahkan ya. FGS 1 sama FGS 2 dijumlahkan itu namanya baru masuk FGS keseluruhan. Nah, itu baru FGS. Nah, kemudian FGS yang ini ya. Nah, kemudian di sini ada FGD. Anda cari juga bagaimana rumusnya FGD masukkan. Tapi yang mengandung SSS ya, FCS itu FGS maupun F gamma S semuanya pakai B aksen dan L aksen. Itu. Nanti ini yang terkait dengan FGS tadi saya jelaskan soalnya apa? Karena ada dua lapisan yang berbeda. Itu baru dijumlahkan merupakan FGS keseluruhan. Tapi kalau FCS di sini, nah, C kan yang pengaruhnya kan yang di rumus satu yang di bawah. Nah, berarti pakai yang yang lapisan kedua ya, bukan pakai yang lapisan pertama. Bentar saya stopnya ini mencari FCS ya. FCS. Mana FCS? Oh, ini enggak ada yang rumusnya karena tidak ada C-nya. Nah, FCS itu rumusnya seperti ini, ya. Nah, kalau ini berarti saudara mau pakai NQ dan NC yang mana? NQ dan NC yang di bawah. Kenapa yang di bawah? Karena di sini pengaruhnya rumus satu. C ya, CNC kan pengaruhnya di sini. Pada gambar yang paling depan dulu. Nah, berarti pakai yang di lapisan ini, yaitu pakai NC dan Recording NQ-nya, stopped. NC dan NQ-nya untuk pi yang Permisi, Ibu. 29. Permisi Bu, belum terlihat, Ya, Bu. Belum oh, tertampil belum di layar. terlihat. Oh, alah, ya, 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 ya. Sik, sik. Recording in progress. Nah, ini saya ulangi lagi ya. FCS ya, FCS itu kan ada satu plus B per L. Nah, ini nanti pakai B aksen L aksen. Ya, karena ada S-nya. Kemudian kali NQ dan NC. Nah, NQ dan NC-nya pakai yang mana? Pakai yang pi 1 atau pi 2? Nah, di sini karena CS itu kan rumus satu ya, CNC. Itu kan pengaruhnya di sini. Kan berada di bawah. Ya, jadi ada pengaruh di sini ya. Bentar. Nah, untuk rumus satu itu kan yang mempengaruhi tanah yang ada di sini. Nah, sehingga pakai apa? Tidak pakai pi yang atas, pakainya pi yang bawah. Itu ya. Nah, jadi NC dan NQ itu pakai NC-nya ini dan NQ-nya ini. Itu untuk CS. Kemudian B-nya pakai B aksen dan L aksen karena pengaruh bentuk ya. Oke, sudah. FCS sudah, FCD. CD. CD itu saya kopikan lagi ya. Bentar. CD. Ini.
Nah, FCD kelihatan? Nah, FCD itu di sini ada 1 + 0,4 DF per D. DF-nya yang mana? Ya semua DF-nya sepanjang ini. Ya, jadi DF-nya di sini. Recording stopped. Recording in progress. Halo? Paham ya? Halo? Bagaimana? Ini kok ada yang masuk, baru masuk. Aduh. Nah, B-nya ya tetap pakai B ini. Karena apa? Ini di, bukan di aksen. Recording in progress. Kelihatan ini? Terlihat, Bu. Lihat tuh. Kelihatan ya. Mm. Jadi FCD ya kalau pakai yang SSS baru pakai aksen. FCS sudah, FCD sudah lah, FCI. FCI itu berarti, sebentar saya kopikan, implikasi. Oh, Bu, izin bertanya untuk yang FCS, Bu. Iya, silakan. Ntar ini saya copy dulu. FCS-nya kenapa? Eh, saya yang di pertemuan kemarin itu kan nangkepnya Ibu kan memberi penjelasan untuk yang dua-duanya itu ditambah, Bu, antara FCS lapisan 1 ditambah dengan FCS lapisan 2 dengan pi masing-masing. Tapi Enggak kok tuh, tadi Mas. Enggak tuh. C kok. C itu kan berada di sini. Kecuali kalau lapisannya di sini ada dua. Lapisan 1 dan 2. Lah ini lapisannya yang di sini langsung semua lapisan satu, lapisan duanya langsung di sini semua. Ya tergantung tanahnya. Anis ya yang tanya. Siapa yang oh, tanya? bukan. Bagus. Ya. Ya, bagus. Kalau di sini tanahnya itu ada berlapis, ya berarti ada lapisan 1 dan 2. Tapi kalau ini kan enggak, lapisannya kan di atas satu, yang sini 2 sampai ke bawah 2. Nah, berarti FCS-nya ya yang di lapisan 2. Hmm. Itu. Oh ya, baik, Bu. Ya, itu ya. Nah, ini, waduh, kok tempuk ini? Se. FCI. Nah, FCI itu sama dengan FGI, ya. Jadi karena ini tadi ada inklinasi, saudara harus menghitung berarti FCI-nya berapa, FGI-nya berapa, yaitu 1 min beta. Betanya kan tetap ya 25 dibagi 90. 90 ini konstanta. Jadi FCI sama harganya sama FGI, tidak ada masalah. Yang belum apa sekarang? FCS sudah, FCD sudah, FCI sudah, FGS sudah, FGD. Nah, FGD yang belum. Ki selalu ada lapisan 1 dan 2 ya. Nah, Anda saya kopikan dulu FGD. KID. Nah, ini. Hmm. Nah, FGD ini tadi seperti FGS ya. Hmm. Kan di sini terkait sama tangan pi. Pokoknya yang terkait sama tangan pi, kalau ini ada lapisannya ya ditambah nanti. Ada pi 1, ya yang tangan 27, ketemu berapa, saudara buat lagi di sini yang tangan 29. Tuh, FGD. Ya. Oh, FGD ini ada 2 kondisi ya. Nah, ini yang ini. Salah. Nah, yang ini enggak. Ini yang kondisi yang kedua. Jadi FGD itu, nah, nanti ini juga saudara cari. Pada pi yang pertama, kalau pada pi yang pertama berarti FGD-nya sampai sini toh. Tapi kalau pada pi yang kedua berarti FGD-nya sampai bawah.
Tuh ya. Kemudian F gamma D, ya habis FGD, FGI sudah. Nah, ada F gamma D selalu satu. Kemudian F gamma S. F gamma S, bentar saya lihatnya. F gamma S. Nah, F gamma S itu, nah kalau ini eh, tetap ya pakai B aksen ya, karena S ya ini pakai B aksen dan L aksen. Nggak ada pipian, nggak ada. Nah, oke sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Jadi saudara langkahnya seperti itu. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Iya, siapa yang Berarti bertanya? Iqbal nih. Iqbal. Berarti untuk faktor bentuk itu B sama L-nya itu pakai yang aksen ya? Iya, betul. Untuk yang bentuk pakai yang aksen. Pokoknya mengandung S, S, S itu pakai yang aksen. Paham maksudnya? Paham Bu, terima kasih. Iya, ingat-ingat ya. Lagi, ada yang bertanya lagi? Izin bertanya. Mm-mm. Iya, Yang bagian Zalza. FKD. Iya, Bu. Kenapa? FKD, Bu. Itu sebelum dikali DF per B ada tan min satu itu gak usah dipakai ya, Bu, kalau berlapis. Pakai yang kondisi pertama saja. Mm-mm. Kan pasti kurang dari 10. Yang ini tuh F, apa FG D. Iya, Bu, FKD. FGD. Mana tadi FGD? Nih, ya pakai kondisi yang pertama. Kan ada dua kondisi itu. Ya, itu ya, Zalza. Oh iya, Bu, mohon maaf. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini siapa yang baru masuk? Nah, kalau sudah semua, ya, semua faktor koefisien daya dukung ini sudah dicari semua, FCS, FG. Nah, ini juga sudah dicari. Langsung saudara masukkan ke rumus ini tadi. Nih ya, ini saya tulis lagi. Tulis lagi di bawah misalkan ya. Nah, nah di sini hati-hati. Anda biasanya sudah benar ininya. Ini sudah benar, 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 benar. Di sini masukkannya salah lagi. Ini kan sama dengan, ya, sama dengan, enggak boleh sama dengan nanti. Ada 1,3 ya, Q ultimate, copy aja. 1,3 kali C. Nah, sampai di sini biasanya salah lagi. C-nya pakai yang C berapa berarti? Kalau kondisi tanahnya seperti ini, pakai C berapa? Kalau kondisi tanahnya seperti ini, Dua. 2, ya kan? Berarti ini pakai C2. Lah, NC-nya ya pakai NC2 tentunya, karena NC kan dipengaruhi oleh sudut pi. Nah, kemudian kali ini, lakinya tadi kan sudah dihitung tadi, Ki. Dihitung toh. Nah, tinggal masukkan nanti di sini. Nah, ini berarti QNQ-nya ini sudah dihitung, ya. INQ-nya sudah dihitung, berarti ini nanti tinggal masukkan aja. Nah, GNQ-nya ini sudah dihitung ya. Di sini tadi, ini kan Q ya kali NQ. Ini Q kali NQ. Ini Q
kali NQ, ini juga Q kali NQ. Nah, berarti di sini sudah langsung ketemu berapa tadi. Ya, jangan dihitung lagi, jangan dimasukkan lagi NQ-nya karena sudah include di atas. Terus ini kali FQS, FQD ada. Nah, 0,4, kemudian plus 0,4 B aksen. B aksennya pakai yang mana? B aksennya pakai yang ini tadi. Nah, yang Anda itu. B aksen ketemu berapa? Gamma, berarti gamma pakai yang mana? Ayo, gamma rumus 3. Rumus 3 itu pengaruhnya di mana? Pakai yang dua. Nah, pakai gamma 2 karena rumus 3 itu kan pengaruhnya di dalam baji segitiga ini yang di bawah pondasi. Ini kan tanahnya masuk tanah 2, berarti gamanya pakai gamma 2. Ya, berarti ini saudara pakai gamanya gamma 2. G2 ya, N gamma 2. Nah, jadi memang harus jeli. Nanti sudah di sininya benar, di sininya salah. Ya wis gak ketemu beban ya. Nah, kalau sudah ketemu ini baru saudara cari key O label. Sama dengan ya key ultimate dibagi dengan sorry. Dibagi dengan FS. Nah, FS-nya berapa yang diketahui? Nah, itu. Dari key ultimate, saudara, key O label, saudara bisa cari beban, key beban, ya, sama dengan key O label kali luas. Luasnya tadi apa? Kali A aksen. Nah, A aksennya kan tahu tadi sudah. A aksennya kan tahu di sini tadi. Nah, ini. Anda nggak usah ngitung lagi. Jangan pakai B kali N lagi, pakai A aksen. Sudah ketemu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan yang belum jelas. Ini masih soal 1 ya. Itu baru menjawab soal 1. Paling ya ada 2 soal lah. Tapi saling terkait ya, soal 1 dan soal 2. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Kok cepat jamnya? Nah, berkaitan dengan soal 1, ini soal yang kedua ya. Bila mana pondasi tersebut bersifat sebagai pondasi kaku atau rigid, mendapat beban terbagi merata 2, XX, ya XX ya Bisa berarti pakai nono. Thank you. 2 nomor NIM Anda dari belakang dan diketahui. Kemudian angka Poisson rasionya sekian. Nah, berapa besar penurunan? Nah, saudara tinggal melihat rumus penurunan. Nah, itu kan pondasi kaku ya. Nah, untuk menjawab soal yang kedua itu ini ya. Nah, SE sama dengan B. B-nya kan tahu. Nah, B-nya kan tahu ya. Ini. B-nya ini ya. Nah, kemudian Anda kalikan kali Q0. Q0 tadi ada ini. 2, nah, berapa NIM Anda? 2 dari belakang. Jadi dikalikan 1 min mu. Mu S-nya tahu. Kemudian dibagi SES-nya diketahui. Nah, ini kuadrat kali alfa R.
Alfa R-nya kan bisa dilihat di grafik ya, di grafik alfa itu kan alfa R atau alfa saja atau alfa average. Nah, grafik nomor berapa itu yang ada alfanya itu? Grafik 8 ya, grafik 8 ya deh. Alfanya ini bisa dilihat di grafik 8. Oke, sampai di sini soal 1 dan 2. Ya, jadi karena soal nomor 2 ini gampang ya, jadi bobotnya nanti juga tidak sama dengan soal 1. Mungkin soal 1 70 atau 80, soal 2 bobotnya 20. Karena banyak eh, beberapa langkah yang harus dikerjakan di soal 1. Ini ndak ini. Ini adalah eh, contoh soal yang seperti ini. Ini saya pindah aja. Biar. Jadi harus diingat ya, yang mengandung pi berarti harus 2 kali. Oke. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, saya mau melangkah ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Nah, kalau misalkan ada pondasi dangkal seperti ini, ya, kemudian, oh, kenapa enggak ini filenya file apa ya? Ya, nah ini misalkan seperti ini. Bujur sangkar, pakai tabelnya Tersaki. Kalau Tersaki berarti saudara pakai mencari keruntuhan geser menyeluruh dan keruntuhan geser setempat. Tapi tidak menggunakan faktor-faktor bentuk dan faktor kedalaman maupun inklinasi. Nah, ini seperti tugas ya, seperti tugas yang kemarin, yang kedua, ini ada MAT-nya. Ada lapisan 1, lapisan 2. Ya seperti biasa, saudara cari Q ultimate-nya ya pakai ini tadi. Nah, ya kan? Nah, cuma ini enggak ada. Ini enggak ada. Nah, nah, ini adalah keruntuhan geser menyeluruh, ya. Satunya keruntuhan geser setempat. Ya, seperti ini ya. Ini tidak pakai B aksen. Kalau seperti ini kan tidak ada eksentrisitas. Nah, tidak usah pakai B. Nah, seperti ini. Ini tetap juga pakai Q1, yang ini Q-nya nanti juga seperti tadi. Nah, tapi di sini beda ya. Jadi untuk Q-nya, Q sama dengan, ada apa itu? Gamma 1, ya, kali L1, ya. L1 dikali, apalagi itu? NQ1. Ya, Q itu gamma kali kedalaman kan, kedalamannya kan L1 ini. L1 dikali NQ1.
Ini baru sampai di sini. Oh, ada yang baru masuk. Nah, lalu ditambah dengan apa ini? Nah, ini Anda harus lihat ada MAT di sini. Berarti di sini sudah jadi gamma sat. Nah, Anda kurangi ya. G sat. Oh, kok G. Gamma sat dikurangi dengan gamma W. Ya, dikalikan, ini baru gamma aksen ya. Dikalikan L2. L2 dikalikan dengan jadi ini ya, dikalikan dengan L2 dikalikan dengan lagi NQ2. Nah, ini baru Q kali NQ. Ini karena bentuk tandanya seperti ini. Nah, gamma W-nya ini tetap 1 ya, karena 1 ton per meter kubik. Kita tahu NQ-nya sudah, ini sudah QNQ ini, ya. Ini adalah sudah bentuk QNQ. Karena kebetulan ini Pi-nya beda. Jadi ini sudah langsung QNQ. Ya. Kemudian ini lebih sederhana dari tadi ya. 0,4 B gamma. Lah gamanya tetap pakai gamma. Nah, ini gamma 2 di sini itu adalah G2 pada rumus 3 itu sama dengan yaitu gamma sat dikurangi dengan gamma W. Kenapa kok dikurangi? Karena di sini semuanya di tanah mulai dari lapisan 2 ini sampai ke bawah itu gamanya mengandung air, gamma sat semua. Padahal yang digunakan adalah airnya harus dibuang, yaitu menjadi gamma efektif. Ya, sudah nanti itu penurunan geser menyeluruh. Dicari sudah ketemu Q ultimate-nya. Kalau ketemu baru dicari seperti tadi ya. Q all dan Q all kecil dan Q besar sebagai beban. Nah, ini bukan A aksen ini melainkan A biasa. Tuh. Sekarang keruntuhan geser setempat bagaimana? Keruntuhan geser setempat. Ya. Keruntuhan geser setempat ya tinggal merubah C-nya menjadi C aksen. Apa ya semuanya? Nah, di sini pakainya C aksen. C2 aksen. Hmm, itu. C2, C aksennya itu sama dengan berapa C aksennya? Sepertiga dari C. Ya, berarti di sini saudara cari ya. Nah, C2 aksen itu sama dengan sepertiga dikali C2. Yang lain-lainnya sama nanti. Ya, Q-nya juga sama. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Soal 2. Jadi tetap harus
paham dengan apa? Dengan kondisi tanahnya. Bagaimana? Terus itu jenis kasusnya bagaimana? Ada eksentrisitas atau ada inklinasi? Eksentrisitas satu arah atau dua arah? Nah, seperti itu. Ya, saya lanjut lagi. Nah, ini pandangan Bu, dari atas kan tadi. Ya, silakan. C aksen itu 2/3 atau 1/3 gitu. C. 2/3 ya? Bentar, saya lupa. Lengku 1/3. Apa 2/3 dah? Bentar ya. Namanya manusia juga ada lupa. Setempat. Oh ya, 2/3. Sorry. Ya, maaf. 2/3 ya, bener ya. Lupa. Ini 2/3 C2. Ya, terima kasih. Mas apa mau ya? Yang mengingatkan saya. Tandai, Bu. Sandai, ya betul. 2/3 ya, 2/3 C2. Yang lain-lainnya sama. Oke, terima kasih Mas Sandai. Nah ini, kalau soal nomor 2 tetap berkaitan ya sama soal nomor 1. Ini bentuk atas. Tapi di sini dianggapnya soal 1 itu berdiri pada tanah pasir. Tanah pasir kan C-nya 0 semua. Nah, Anda diminta mencari penurunan pada tanah pasir. Seperti yang materi terakhir kemarin. Diketahui ES-nya sekian. Dan kemudian Anda gambarkan grafiknya, ya. Grafik seperti penurunan pada tanah pasir, mencari eh, apa garis pengaruh regangannya itu kan. Nah, seperti itu. Ya, agak ribet ya. Nah, jadi saudara nanti, eh, nah, untuk soal nomor 2, itu saudara nanti kayak seperti ini ya. Loh, nggak keluar. Pakai pengaruh regangan ya. Oh, nggak keluar. Nggak bisa berarti di copy. Bentar. Eh, enggak. Ya, kok nggak ada ini? Hmm. Ini saudara pakai seperti yang kemarin, ya. Saudara kontrol dulu pakai rumus pasir ya. Menghitung penurunan pada tanah pasir seperti kemarin. Nah, ini Anda kontrol dulu yang mana yang dipakai. L per B-nya kurang dari 10 atau L per B, kurang dari 1 atau L per B-nya lebih dari 1. Nah, itu yang mana yang kurang dari 10 atau lebih dari 10. Nanti Anda gambarkan seperti ini ya.
Atau gini aja wis, yang penurunan pada tanah pasir nggak usah lah, terlalu ribet, tidak nututi waktunya puasa ini. Jadi yang Iya. materi penurunan pada tanah pasir tidak ikut ujian. Itu aja wis. Sehingga yang penurunan, materi penurunan hanya yang eh, seperti ini aja. Yang pada tanah pasir nanti terlalu ribet ya. Sudah tidak saya gunakan untuk ujian. Khawatirnya nanti banyak yang jatuh. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, soal 2, saya Bu, melangkah. Ya, silakan. Ibu, mohon maaf sebelumnya saya mau bertanya persoalan faktor bentuk Ibu. Ya, faktor apa? Faktor bentuk Faktor bentuk, iya. yang SSS. FCS, FGS, F gamma S untuk B per L-nya itu berarti pakai yang aksen semua ya Bu? Iya, pakai yang apa aksen semua. Pokoknya yang ada SSS semua pakai aksen. Iya Bu, terima kasih Kalau banyak. yang tanpa itu ya enggak tetap iya. Oke. Siapa tadi? Zalza. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi sudah saya putuskan ya untuk menghitung penurunan pada tanah pasir karena langkahnya terlalu panjang, jadi tidak saya ikutkan di materi ujian UTS. Nah, sekarang saya melangkah ke soal 3. Soal 3 ini seperti ini. Berarti kalau seperti ini, eksentrisitasnya bagaimana? Satu arah atau 2 arah? Satu arah. Satu arah. Ya kan? Karena ini juga digambarkan seperti ini momen ya. Nah, ini yang kemarin ada yang menanyakan kalau arah memanjang bagaimana. Nah, ini berarti di sini. Nah, terbalik gini ya. Nah, ini ya diselesaikan pakai satu arah. Kemarin yang satu arah kan pakai rumus apa ya? Sama ya. Pakai rumus yang satu arah. Waktunya kok cepet habis nih. Nah, ini berarti ini pakai arah memanjang salah ini ya, titiknya enggak di sini. Titiknya. It's- Bentar. Ya apa sih? Nah, ini. Nah, jadi ini arahnya arah memanjang ya. Arah memanjang berarti yang berubah itu L aksennya. L aksen itu sama dengan L min 2 ini kurang panjang. L min 2E. Nah, ya. Nah, itu ada soal seperti ini ya. Makanya saudara harus lihat ini MAT-nya di bawah. Ya. Kalau MAT-nya di bawah, itu nanti berarti masuk kasus 2 untuk MAT, ya, untuk tanahnya. Kemudian eksentrisitas yang arah memanjang, berarti pakai rumus ini. Cari dulu ya, P-nya, kemudian dicari ini yang diminta apa ini?
pakai tabel basic. Ya, berarti seperti tadi ya. Pakai QU. Nah, yang ini tadi. Nah, itu ya. Kemudian ada eksentrisitas, eksentrisitasnya arah memanjang. Nah, saudara cari dulu B aksennya berarti sama dengan B. L aksennya berarti L min 2I. I-nya tahu. Nah, sudah tahu. Kemudian cari ini. Cari NC, NQ, dan N gamma pada Pi 1. Kemudian cari N pada Pi 2. Ya, NC, NQ, dan N gamma pada Pi 2 seperti tadi. Lalu saudara cari Q-nya. Nah, kalau seperti ini enak ya, karena MAT-nya di bawah. Jadi Q-nya utuh seperti tadi. Jadi, mana tadi? Nah, ini ya. Nah, seperti ini tadi. Ini juga Q ya. Sudah langsung ini kulit ini. Hmm. Nah, ya. Ini. Nah, setelah itu cari NQ, baru Anda hitung seperti tadi. FQS, FQD, FQD, dan seterusnya. Baru saudara masuk. Nah, ini karena satuannya kilonewton, maka di sini gamma W-nya 9,81. Itu ya. Jadi lain-lainnya sama seperti tadi, ya. Nah, cuma karena di sini itu, oh, sebentar. Oh, sorry. Sorry. Ini ada kesalahan ya, yang ini tadi ya. Yang rumus 3. Ini tadi MAT-nya di bawah semua ya. Oleh soal satu. Nah, ini yang rumus ini ya. Ini enggak saya bahas tadi. Hmm, gamma 2-nya hmm, 0,4 B. Oh, ini apa namanya? Ini 0,4 kali B aksen ya. Nah, ini di sini ada keliru-keliru. 0,4 kalau kondisinya seperti ini ada D per B ya. Nah, ini tadi ada yang kurang nih. Ada D per B ya. D per B dikalikan, nah masuk ke sini. Sebentar, saya kopikan. Ya, lupa saya. D per B. Hmm. Nah, ini pakai gamanya agak panjang ya. Nah, di sini, ini soal nomor 1. Nah, ini untuk gamma yang ini ya. Yang kedua ini saya beri warna biru aja. Nah, untuk
gamma yang kedua ini ya, bukan gamma 2 ya, ini maksudnya adalah gamma perpaduan ya, sorry. Yang biru ini. Hmm, se. Ini saya beri biru. Nah, sama-sama biru ya. Di sini ini gamanya pakai ini. Kenapa? Karena lupa saya tadi ya. Kenapa? Karena ini kan di sini. Yang ketiga itu kan di sini. Nah, di sini itu ada gamma biasa, di sini ada gamma sat. Nah, sehingga dia tidak pakai gamma sat semua karena ini posisinya lah, kan posisinya seperti ini. Kemudian nah, jadi ada gamma perpaduan ya, kurang panjang ini. Makanya di sini tidak boleh pakai gamma sat min gamma W saja. Melainkan ada gamma ini. Nah, ini ada gamma sat min gamma W plus D kecil per B. D kecilnya itu yang mana yang ini? Jaraknya ini ke sini. Itu adalah D kecil. Ya, D kecil dibagi B. B-nya tahu kan? Nah, ini gamma ya. Gamma. Dikalikan gamma min gamma sat kurangi gamma W. Ini masih gamanya. Nih. Tapi nanti kalau B aksen, tetap B aksen. Tapi yang ini enggak. D per B. B biasa ya. Ini bukan bentuk, bukan. Melainkan yang sini. Karena apa? Karena kondisi tanahnya, gamma satnya berada di sini. Ya, di bawah muka etan. Semua yang berada di kasus 2, ya, seperti soal ini, kemudian soal ini enggak ini. Kalau ini enggak, ini langsung tetap pakai gamma sat min gamma W, betul ini. Tapi yang ini, nah ini pakai yang tadi, ya, pakai yang gamma aksen seperti tadi ya. Jadi makanya ini rumusnya kan gamma sat min gamma W plus D per B. Nah, ini. Nah, ini gamma 3-nya pakai yang itu tadi. Oke, ada pertanyaan dari sini? Nah, termasuk ini. Oh, kalau ini enggak. Ini pakai langsung gamma sat min gamma W. Ya. Kalau ini tetap ya. Nah, ini pakai yang kasus 2. Kalau ini pakai yang kasus 1. MAT-nya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi benar-benar harus melihat MAT-nya masuk kasus 1 atau kasus 2. Nanti kemudian melihat kondisi tanahnya bagaimana. Kemudian melihat lagi kasusnya ada eksentrisitas atau tidak. Eksentrisitasnya 1 atau 2. Makanya karena rumusnya banyak, saya minta boleh open book. Ada pertanyaan? Setelah ini ada kuliah lagi ya? Saya absen ya kalau tidak ada pertanyaan. Jadi bentar, saya
Atau nanti PJ silakan nanti mengirimkan siapa-siapa yang tidak masuk, yang tidak hadir, direkap sekali ya. Mengirimkan Google Form-nya, kemudian siapa-siapa yang tidak masuk direkap ya. Sekarang saya ambil gambarnya aja. Dinyalakan semua on kamera. Satunya sebentar. Akhirnya mari. Lah, Satu lagi, bentar. wajibnya. Sumpah iki wis 2 minggu gak nemui Pak Yogi lho. Oke. Jadi nanti masing-masing kelas seperti biasa kirimkan presensinya ya. Dan jangan lupa direkap hari ini yang siapa yang tidak datang. Oke, sampai ketemu nanti di UTS ya. Mintanya mulai jam berapa? 7:30 atau jam 8? Ayo, mintanya mulai jam berapa? Pagi banget, 7:30. Kalau agak siang ya jam 8. Jadi sesi pertama jam 8 sampai jam 9.40 ya. Kok 9.40 sih? 80 menit ya. 9.20. Nah, 9.20 baru ganti dua kelas berikutnya. Nanti saya minta di kelas A9 aja ya. A04, 02, 09 sama 010. Nanti yang di situ saya minta tukar. Oke. Oke, saya tutup ya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima Saya kasih, Bu tutup Nur. ya. Ya, Selamat siang. sampai ketemu di UTS. Jangan ada yang sakit. Baik, Karena Bu, nanti semoga ada nilainya susulan. baik. Recording stopped.